Permasalahan sampah yang tidak terkelola dengan baik menjadi ancaman serius bagi Kabupaten Tangerang. Ini bukan persoalan baru, namun kondisinya semakin memburuk dan mengancam kesehatan serta lingkungan masyarakat. Tumpukan sampah kini semakin sering terlihat, menandakan sistem pengelolaan kita sudah kewalahan. Udara di banyak tempat menjadi bau tidak sedap, dan pemandangan sampah merusak keindahan lingkungan. Warga pun merasa khawatir karena aktivitas sehari-hari mereka terganggu oleh permasalahan sampah yang semakin besar. Pertanyaan yang muncul di benak semua orang sederhana, kapan krisis ini akan benar-benar diatasi? Situasi ini membutuhkan lebih dari sekadar solusi sementara. Diperlukan perubahan besar dalam cara kita memandang dan mengelola sampah. Jika kita hanya diam, dampaknya akan sangat parah dan tidak bisa diabaikan. Data menunjukkan gambaran suram tentang tantangan yang kita hadapi. Setiap hari, Kabupaten Tangerang menghasilkan sampah dalam jumlah sangat besar, sekitar 2.500 ton. Bayangkan besarnya tumpukan sampah harian tersebut, lalu pikirkan kemana semua sampah itu akan dibuang. Aliran sampah yang terus-menerus ini sangat membebani fasilitas yang ada, yang sudah kewalahan. Kapasitas tempat pembuangan akhir atau TPA sudah hampir penuh. Dan cara lama dalam mengumpulkan serta membuang sampah terbukti tidak memadai. Ini bukan sekadar persoalan pengangkutan. Kita seperti berpacu dengan waktu untuk mencegah bencana lingkungan. Tanpa perubahan besar dalam penanganan, masalah ini akan semakin rumit dan solusinya di masa depan akan jauh lebih sulit serta mahal bagi kabupaten. Tempat pembuangan akhir kita, TPA, menghadapi tantangan yang sangat berat. Contohnya, TPA Jatiwaringin, yang kini menjadi sorotan karena dikabarkan sudah hampir penuh. Hal ini terjadi di banyak wilayah. Namun di daerah padat penduduk seperti Tangerang, risikonya jauh lebih tinggi. Pengelolaan TPA yang baik membutuhkan banyak sumber daya, teknologi modern, dan regulasi lingkungan yang ketat, hal-hal yang seringkali masih kurang. Tantangannya bukan hanya mencari lokasi baru, tetapi juga mengubah cara pengolahan sampah, mengurangi jumlahnya, dan bahkan mengubahnya menjadi barang yang bermanfaat. Cara yang sekarang, yang terlalu bergantung pada TPA, tidak akan bertahan lama, dan kerusakan lingkungan semakin parah setiap hari, memengaruhi kualitas tanah dan air. Situasi ini sudah sangat kritis, hingga menarik perhatian banyak pengamat masyarakat. Salah satu suara yang menonjol adalah Dedi Kurniadi, Ketua Fokus Matang, Forum Komunikasi Masyarakat Tangerang. Beliau terus menyuarakan pentingnya solusi menyeluruh yang mendesak. Pak Dedi tidak hanya menyoroti masalah, tetapi juga aktif mengusulkan solusi. Menekankan bahwa cara yang sekarang justru merugikan masyarakat Tangerang. Pandangan beliau lahir dari pemahaman mendalam terhadap kondisi setempat dan kepedulian tulus untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut beliau, perbaikan kecil tidak lagi cukup. Perubahan besar dan menyeluruh sangat dibutuhkan untuk mencegah krisis yang lebih dalam, dan waktu kita sangat terbatas. Di tengah meningkatnya kekhawatiran mengenai permasalahan sampah di Tangerang, Dedi Kurniadi menawarkan solusi yang jelas dan dapat diimplementasikan. Beliau sangat mendukung pembentukan badan usaha milik daerah atau BUMD, yang secara khusus menangani pengelolaan sampah. Ini bukanlah swastanisasi seperti biasanya, melainkan sebuah badan publik khusus yang dapat bekerja lebih efisien dan profesional. Pak Dedi meyakini, BUMD mampu membawa disiplin, layaknya perusahaan, ke sektor yang sangat membutuhkan hal tersebut. Inti dari gagasan ini adalah mengubah sampah dari sekadar masalah menjadi sumber daya yang dapat dikelola dengan baik, bahkan berpotensi menghasilkan pendapatan atau nilai tambah. Usulan ini sangat berbeda dengan kondisi saat ini, sehingga memerlukan pertimbangan serius dari pemerintah daerah. Mengapa harus BUMD? Bukan sekadar meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup. Dedi Kurniadi memaparkan beberapa alasan kuat atas pilihannya tersebut. Menurut beliau, BUMD bekerja dengan pola pikir yang berbeda, lebih fleksibel, inovatif, dan berorientasi pada hasil dibandingkan instansi pemerintah yang cenderung birokratis. BUMD dapat mengambil keputusan dengan lebih cepat, merekrut tenaga ahli, serta berinvestasi pada teknologi yang dibutuhkan, tanpa terlalu terikat pada aturan pemerintah yang kaku. Selain itu, BUMD dapat fokus sepenuhnya pada tugas pengelolaan sampah yang kompleks, tidak seperti dinas yang memiliki banyak tugas lain, sehingga perhatian dan sumber dayanya terbagi.
Pendekatan yang terfokus ini, menurut Pak Dedi, sangat penting untuk mengatasi permasalahan sebesar dan serumit ini secara efektif. Keuntungan dari model BUMD ini sangat banyak. Badan seperti ini dapat menjalin kerjasama pemerintah dan swasta dengan lebih baik, memanfaatkan keahlian serta investasi dari luar. BUMD juga dapat mengembangkan dan menjalankan proyek pengolahan sampah menjadi energi atau fasilitas daur ulang canggih, sehingga sampah dapat diubah menjadi barang yang bernilai. Cara ini tidak hanya menyelesaikan masalah pembuangan sampah, tetapi juga mendukung ekonomi yang berkelanjutan. Pak Dedi menekankan bahwa BUMD akan memiliki keleluasaan lebih besar dalam mengelola keuangan dan operasionalnya, sehingga dapat menggunakan sumber daya secara lebih efisien dan merencanakan strategi jangka panjang. Kebebasan operasional ini sangat penting untuk menyesuaikan diri dengan tantangan pengelolaan sampah perkotaan yang terus berkembang demi keberlanjutan di masa depan. Sebaliknya, Dedi Kurniadi menyoroti kelemahan sistem saat ini, di mana Dinas Lingkungan Hidup memegang tanggung jawab utama. Meskipun penuh dedikasi, dinas-dinas ini sering menghadapi hambatan birokrasi, keterbatasan anggaran, dan kurangnya keahlian bisnis khusus yang diperlukan untuk pengelolaan sampah modern. Peran utama mereka seringkali hanya sebatas mengatur, bukan menjalankan operasional layaknya sebuah bisnis. Hal ini dapat menyebabkan penerapan teknologi baru menjadi lambat, dan respons terhadap permasalahan baru kurang sigap. Kritik Pak Dedi bukan ditujukan kepada individu di dinas tersebut, melainkan pada keterbatasan sistem yang menghambat mereka dalam menangani masalah yang membutuhkan pendekatan dinamis dan kewirausahaan. Beliau yakin BUMD dapat mengatasi kesenjangan ini secara efektif. Ajakan agar BUMD mengelola sampah di Tangerang bukan tanpa alasan. Strategi ini telah terbukti berhasil di berbagai daerah lain di Indonesia. Surabaya misalnya, merupakan contoh yang sangat baik. Kota ini telah mencatat kemajuan luar biasa dalam pengelolaan sampah berkat peran efektif BUMD setempat. BUMD di Surabaya telah menerapkan sistem terpadu, mulai dari pemilahan sampah di sumber hingga pengolahan di fasilitas modern, sehingga ketergantungan pada TPA dapat dikurangi secara signifikan. Keberhasilan Surabaya membuktikan bahwa dengan struktur dan komitmen yang tepat, kota besar pun mampu mengubah tantangan sampah menjadi peluang untuk memperbaiki lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Model yang diterapkan Surabaya memberikan pelajaran berharga bagi Tangerang, sekaligus menunjukkan arah yang jelas ke depan. Contoh menarik lainnya datang dari Kabupaten Banyumas. Di sana, BUMD berperan penting dalam melakukan transformasi total pengelolaan sampah, terutama melalui inovasi daur ulang dan pelibatan masyarakat. Mereka berhasil mengolah sebagian besar sampah sehingga tidak berakhir di TPA. Model Banyumas menekankan pentingnya pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi dan sumber daya daerah masing-masing. Keberhasilan ini memperkuat pendapat Dedi Kurniadi bahwa BUMD yang berdedikasi dan dikelola secara profesional mampu mencapai hal-hal yang seringkali sulit dilakukan oleh dinas pemerintah biasa. Contoh-contoh tersebut tidak hanya menjadi inspirasi, tetapi juga panduan praktis yang dapat diterapkan di Tangerang. Jika kisah sukses ini dibandingkan dengan kondisi saat ini di Tangerang, kebutuhan akan perubahan menjadi semakin nyata. Kritik Dedi Kurniadi menyoroti ketidakefisienan dan sifat reaktif dari sistem yang ada saat ini. Ia menyoroti kurangnya perencanaan terpadu, minimnya investasi pada teknologi modern, serta sistem yang sering kewalahan menghadapi volume sampah harian. Menurut beliau, sistem yang ada saat ini ibarat terus-menerus membuang air dari perahu yang bocor tanpa memperbaiki kebocorannya. Solusi yang dibutuhkan adalah langkah proaktif, strategis, dan berkelanjutan, yang lebih mungkin diwujudkan oleh BUMD yang dikelola secara profesional. Perbandingan ini dengan jelas menunjukkan potensi besar yang belum dimanfaatkan di Tangerang. Selain itu, Pak Dedi menekankan satu hal penting yang sering terlupakan, yaitu peran masyarakat. Ia meyakini bahwa BUMD, dengan pendekatan yang lebih terfokus dan mungkin lebih menarik, dapat lebih efektif mendorong partisipasi masyarakat dalam program pengurangan sampah dan daur ulang. Pengelolaan sampah yang efektif bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau dinas, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif dari setiap rumah tangga dan pelaku usaha. BUMD dapat merancang dan melaksanakan program yang mendidik, memberikan insentif, serta memberdayakan warga untuk menjadi bagian dari solusi. Pendekatan kolaboratif ini
sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang dan membangun budaya pengelolaan sampah yang benar-benar berkelanjutan di Kabupaten Tangerang, yaitu budaya tanggung jawab bersama. Pesan dari Deddy Kurniadi dan Fokus Matang sangat tegas. Pemerintah Kabupaten Tangerang harus segera bertindak tegas tanpa penundaan. Tumpukan sampah yang semakin tinggi tidak hanya merusak pemandangan, ini merupakan ancaman nyata bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Penundaan bukan lagi pilihan. Pak Deddy mendesak pemerintah daerah agar memperhatikan peringatan ini dan menerima usulan pembentukan BUMD khusus pengelolaan sampah. Ini bukan sekadar saran, melainkan permintaan mendesak demi kesejahteraan warga kabupaten. Waktu untuk kajian dan diskusi harus segera digantikan dengan tindakan nyata dan pelaksanaan. Setiap hari tanpa aksi hanya memperburuk masalah, dan solusi nantinya akan menjadi lebih sulit serta mahal. Seruan untuk bertindak ini memiliki dasar hukum yang kuat dan merupakan kebutuhan strategis. Peraturan yang berlaku bahkan mendorong pemerintah daerah untuk membentuk BUMD demi pelayanan publik, termasuk pengelolaan sampah. Jadi, jalur hukumnya sudah sangat jelas. Secara strategis, BUMD menawarkan solusi yang lebih gesit dan efisien untuk menghadapi tantangan sampah perkotaan yang kompleks dan beragam. BUMD memungkinkan adanya keahlian khusus, sumber daya yang terfokus, serta fleksibilitas operasional untuk menyesuaikan diri dengan teknologi baru dan perubahan situasi. Pembentukan badan seperti ini bukan hanya ide yang baik. Ini adalah langkah penting untuk menjamin keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat Tangerang di masa depan. Pentingnya situasi ini tidak boleh diremehkan. Tangerang kini berada di persimpangan jalan. Bisa saja tetap di jalur yang sekarang, yang akan membuat TPA semakin penuh, polusi meningkat, dan ketidakpuasan masyarakat bertambah. Atau memilih arah baru, dengan menerapkan inovasi dan solusi yang telah terbukti. BUMD pengelolaan sampah yang terstruktur dengan baik menjanjikan Tangerang yang lebih bersih dan sehat. BUMD dapat mengubah sampah dari beban menjadi sumber daya, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Ini adalah investasi untuk masa depan, yang akan memberikan hasil berupa perlindungan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan kebanggaan sebagai warga Tangerang. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengambil keputusan penting ini. Pada akhirnya, tujuannya adalah membangun sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan untuk Kabupaten Tangerang. Ini berarti tidak hanya sekadar mengumpulkan dan membuang, tetapi juga menerapkan prinsip kurangi, gunakan kembali, dan daur ulang atau 3R. BUMD, seperti yang diusulkan Deddy Kurniadi, dapat menjadi pemicu perubahan ini. Hal ini membutuhkan kemauan politik, dukungan masyarakat, dan komitmen untuk berpikir jangka panjang. Tantangannya memang besar, namun dengan contoh sukses yang bisa dijadikan acuan dan pemahaman yang jelas tentang apa yang dipertaruhkan, Tangerang memiliki peluang untuk mengubah krisis sampah menjadi kisah sukses reformasi. Warga Tangerang berhak atas lingkungan yang bersih dan sehat, dan sekaranglah saatnya untuk mewujudkan masa depan tersebut.